Bagaimana cara kita membuat atau menyusun laporan keuangan sederhana sesuai dengan urutan atau alur yang benar? Salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada stakeholder yaitu membuat laporan keuangan. Sayangnya, banyak pembisnis yang belum paham tentang bagaimana cara menyusun informasi keuangan dengan benar dan mudah. Untuk menyusun laporan keuangan, Anda cukup melakukan proses jurnal transaksi dan mengkelompokkan ke dalam buku besar dari masing-masing akun kelompok aktiva, pasipa, dan laba-laba rugi yang terdiri dari penjualan dan seluruh biaya. Definisi laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 1 tahun 2015, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Lebih jelas, dalam buku Intermediate Accounting, laporan keuangan didefinisikan sebagai ringkasan suatu proses sistem percatatan transaksi keuangan dan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama setahun buku yang bersangkutan. Sebelum kita mengetahui cara membuat laporan keuangan, marilah kita ketahui terlebih dahulu jenis-jenis laporan keuangan yang dapat menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga laporan neraca, dan yang keempat laporan arus kas. Bagaimana sih alur cara membuat atau menyusun laporan keuangan sederhana bagi pemula? Untuk membuat laporan keuangan sederhana, cukup melakukan cara perjurnalan transaksi, memposting ke buku besar, membuat neraca saldo, dan menyusun laporan keuangan lainnya. Berikut ini adalah urutan atau alur dalam menyusun laporan keuangan. Yang pertama yaitu kita mengumpulkan dan mencatat transaksi pada jurnal. Langkah pertama dalam membuat ringkasan laporan keuangan adalah mencatat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan di tahun berjalan pada jurnal. Transaksi merupakan kegiatan umum yang sering dilakukan oleh perusahaan, baik transaksi pembelian, perjualan, penukaran barang, sewa, ataupun transaksi lainnya. Bisa dilihat ini gambar nomor 1. Yang kedua, membuat dan memposting jurnal ke dalam buku besar. Setelah membuat jurnal, langkah kedua yaitu memposting jurnal ke dalam buku besar. Buku besar merupakan rincian dari setiap akun-akun yang ada. Tidak sulit untuk melakukan hal ini, hanya memindahkan transaksi yang sudah dicatat ke jurnal ke akun-akun yang sesuai dengan rinci. Inilah gambar nomor 2 yang kita bisa lihat contohnya. Yang ketiga yaitu membuat dan menyusun laporan keuangan neraca saldo. Cara menyusun laporan keuangan selanjutnya setelah membuat buku besar yaitu menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar rekening buku besar dengan saldo terbit dan kredit. Data rekening pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok pasipa atau kelompok aktivita. Inilah gambar dan contoh nomor 3. 4. Yaitu kumpulkan data untuk membuat jurnal penyesuaian pada laporan keuangan. Beberapa transaksi mungkin ada yang belum tercatat atau transaksi terjadi di akhir saat tahap pembuatan laporan keuangan, dan masih ada yang tidak sesuai dengan keadaan di akhir periode, sehingga data tersebut dikumpulkan untuk membuat jurnal penyesuaian. Inilah gambar atau contoh untuk yang nomor 4. Yang kelima yaitu membuat dan menyusun neraca lajur. Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, maka kita perlu menyusun neraca lajur atau kertas kerja yang dimulai dari data neraca saldo dan disesuaikan dengan data yang diperoleh dari jurnal penyesuaian. Inilah contoh gambar dari nomor 5. Yang keenam yaitu membuat laporan keuangan. Cara membuat laporan keuangan sederhana sesuai dengan alur dan urutan selanjutnya adalah laporan yang sudah dibuat pada neraca lajur. Tinggal ditulis dengan rapi sesuai ketentuan atau standar laporan keuangan. Hal ini karena dalam neraca lajur sudah dipisahkan jumlah-jumlah yang diperlukan dalam neraca atau laporan laba rugi. Inilah contoh gambar nomor 6. Yang ketujuh yaitu membuat jurnal penutupan. Setelah rekening dalam buku besar telah menyesuaikan, kini saatnya Anda membuat jurnal penutup. Untuk membuat diperlukan dokumen yang digunakan sebagai dasar menyusun jurnal penutup adalah laporan rekening nominal, sementara rekening laba rugi, dan memindahkan saldo ke laba rugi ke rekening laba tidak dibagi. Dan yang terakhir yaitu membuat neraca saldo setelah penutupan. Untuk mengecek keseimbangan saldo debit dan kredit rekening yang masih terbuka, Anda harus membuat neraca saldo setelah penutupan yang berisi rekening-rekening nyata, bukan nominal yang sudah ditutup. Jadi akun yang dimasukkan ke dalam neraca saldo adalah akun yang asli atau real atau nyata. Akun-akun rekening sebelumnya tidak perlu dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan karena sebelumnya saldo telah dinolkan dengan bantuan jurnal penutupan.